Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rara Adamelsi dari jurusan D3 Tenaga Laboratorium Medis Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Di video ini kita akan membahas tentang kelainan morfologi leukosit menggunakan mikroskop. Silakan simak video berikut ini ya. Peningkatan jumlah leukosit muda dalam darah tubuh, misalnya peningkatan jumlah neutrofil batang lebih dari 10% dalam darah tubuh. Neutrofil batang atau neutrofil staf itu 2-6% nilai normalnya. Apabila mencapai lebih dari 10%, ini adalah shift to the left, pergeseran ke kiri. Karena apa? Ditemukan lebih banyak neutrofil batang meningkat, walaupun juga neutrofil segmen juga banyak, tapi neutrofil batangnya yang banyak ini. Ya, kita bisa melihat di sini nanti neutrofil batangnya itu dominan, lumayan lah dalam pandang dapat lebih dari 10, bahkan mungkin mencapai nanti 15%, kira-kira seperti itu, atau 20%. 20% jarang sih, cuma biasanya 10% itu lumayan banyak lah, sudah banyak gitu. Lihat hasil Dipkon hematologi analyzer. Jadi kalau misalnya dari hematologi analyzer, lihat hasil Dipkonnya, terutama yang Dipkonnya 3 itu dilihat. Jadi memang itu Dipkon 3 itu tidak bisa dipisahkan, yang biasanya dipisahkan itu 5 div. Dan koreksi Dipkon tadi dengan hapusan darah. Jadi teman-teman bila mencurigai adanya shift to the left, itu koreksi dengan hapusan darah. Apakah benar di hapusan darah akan ditemukan banyak neutrofil staf atau neutrofil batang? Nah, kita tinggal mengkoreksinya dengan hapusan darah. Yang kedua, kelainannya dari morfologi tidak normal, vakuolat neutrofil. Jadi kita bisa melihat di gambar itu ada vakuola atau gelembung-gelembung bulatan putih. Di dalam neutrofil terdapat vakuola sebagai tanda adanya infeksi. Jadi kalau ada vakuola neutrofil, ini penanda infeksi. Artinya di sini di hapusan darah terlihat bercak putih bulat pada sitoplasma neutrofil. Jadi vakuola neutrofil ini penanda adanya infeksi. Karena apa? Enzim-enzim tadi dilakukan mobilisasi sehingga terlihat aktif sekali untuk proses enzim-enzim itu untuk melakukan pencernaan atau penghancuran pada mikroorganisme seperti bakteri. Nah, ini biasanya setelah vakuolat neutrofil nanti ada juga ditemani dengan apa? Granula toksik. Sama berdua ini pada kasus infeksi juga. Di dalam sitoplasma neutrofil penderita dengan infeksi yang berat atau demam yang menyertai kerusakan jaringan sering ditemukan granula besar berwarna gelap. Ini disebut dengan granula toksik. Infeksi berat, granula toksik. Granula ini diduga bukan benda inklusi atau benda yang difagositosis, tapi granula berisi enzim yang diagregasi secara abnormal. Granula toksik. Jadi kita bisa melihat di gambar itu granulanya terlihat lebih jelas, butir-butir granulanya dibandingkan neutrofil yang biasa yang tidak ada granula toksiknya. Kemudian morfologi yang normal lagi, benda Dohle. Neutrofil pada penderita dengan infeksi berat, luka bakar, keganasan atau lihis sel yang berlebihan bisa ditemukan suatu massa benda yang besar yang berbentuk bulat dan berwarna biru pucat. Ingat, biru pucat itu pada panah itu ada di ujung sitoplasma atau ada warna biru pucat, biru laut. Di tepi sitoplasma disebut dengan benda Dohle. Lihat gambar. Benda inklusi ini dapat juga dijumpai pada kehamilan. Benda inklusi ini terbentuk karena agregasi retikulum endoplasma RE. Nah, ini jadi harus perhatikan benar-benar warna birunya itu biru laut atau biru muda dalam sitoplasma.
Kemudian morfologi yang tidak normal lagi apa? Batang awar root. Batang awar root. Kita bisa melihat di panah ada sejenis kayak batang atau istilahnya kayak basil di dalam sitoplasma. Garis myeloblast, promyelosit, dan sel-sel myelomonosit. Pada leukemia mungkin mengandung batang awar. Jadi kalau kita melihat di sini batang awar ini pada seri granulosit dan seri monosit. Suatu benda berbentuk batang langsing berwarna merah muda atau ungu yang terbentuk dari bahan lisosom. Jadi kalau bicara lisosom berarti ini adalah sel-sel fagosit dari seri apa? Seri granulosit dan seri monosit. Batang awar ini dapat dipakai untuk membedakan leukemia granulositik akut dengan leukemia limfositik akut. Jadi leukemia mielositik akut dan leukemia limfositik atau limfoblastik akut. Kenapa? Karena sel-sel seri limfosit tidak pernah selama hidupnya benda ini ada. Jadi karena ini batang awar ini bahannya dari lisosom ini mungkin dari untuk enzim pencernaan berarti ditemukan pada sel seri fagosit, monosit, dan granulosit. Sementara limfosit bukan tipe fagosit sehingga limfosit dalam hidupnya tidak pernah memproduksi adanya batang awar. Jadi untuk membedakan leukemia keduanya ini dari limfositik dan granulositik atau myeloblastik. Nah, ini membedakannya dengan awar rod. Kalau ada awar rod berarti adalah ke myeloblastik atau myelositik atau granulositik akut. Nah, seperti itu. Kemudian morfologi normal ini adalah hipersegmentasi. Jadi segmen neutropil ini lebih dari 5 lobi, 6 sampai 10 lobi. Lobi itu artinya majemuk, kalau lobus itu adalah tunggal kalau dalam bahasa kedokteran. Nah, jadi kita bisa melihat di gambar itu ada lobinya banyak, itu 6, ada yang sampai berapa itu 7, 8. Banyak ditemukan pada anemia defisiensi vitamin B12 dan asam folat. Jadi pada anemia megaloblastik dia ditemukan juga neutropil bersegmen banyak, namanya hipersegmentasi. Vitamin B12 dan atau asam folat kadang kan bersama-sama, biasanya di penyebutannya vitamin B12 dan asam folat, atau hanya vitamin B12 saja atau hanya pada asam folat saja. Jadi ini menyebabkan sel itu pada eritrosit membesar megalosit, sementara sel yang bereproduksi cepat, pembelahan cepat, dia malah terganggu di intinya membelah, akhirnya karena kecepatan membelahnya terlalu cepat tanpa dikompensasi oleh sitoplasmanya, keduluan membelah intinya membelah, akhirnya membelah sehingga lobinya sampai dengan 6 atau 10. Sitoplasma sel ini banyak tetapi masih menunjukkan morfologi yang normal. Lanjut lagi, drumstick. Perhatikan gambar dengan baik-baik. Neutrofil yang pada gambar itu ada segmennya kecil. Itu adalah drumstick neutrofil. Sel granulosit yang memiliki segmen kecil pada inti mirip drumstick, pemukul drum. Ditemukan pada sel betina, pada wanita, tidak pada pria. Merupakan agregasi pada kromosom. Kadang-kadang disebut dengan juga bar body. Jadi seperti ini. Apabila ada sediaan hapus darah, ditemukan drumstick atau bar body, maka darah ini adalah darah milik wanita atau perempuan, bukan laki-laki. Laki-laki tidak memiliki drumstick. Itu intinya seperti itu. Hanya ditemukan pada wanita, kan? Lanjut lagi. Morfologi pyknotic nucleus. Hasil dari pembelahan kromatin inti yang terlihat sebagai massa padat tanpa benang.
tidak dihitung dalam hitung jenis sel. Ini kayak bola-bola bulat yang kayak mirip-mirip kayak sel rusak. Tidak ada benang kromatin yang menghubungkan antara inti satu dengan inti yang lain. Lihat panah. Kelainan herediter, kelainan bawaan, anomali Pelger-Wet. Lihat gambar, hanya ada 2 segmen. Kelainan bawaan di mana neutropil yang matang mempunyai inti dengan 2 lobus atau 2 lobi dan kromatin agak kasar. Berarti dia matur kalau kromatin kasar. Tetapi fungsi sel tetap normal. Seseorang dengan kelainan sel semacam ini biasanya tetap sehat. Jadi sini cuma kelainan bawaan, dia hanya mampu melakukan pembentukan segmen 2 segmen saja, 2 lobi saja. Nah, lanjut lagi kelainan herediter, sindrom Sediak-Higashi. Lihat gambar, ada bola-bola bulat di tengah di dalam sitoplasma mengelit di antara inti. Itu berupa sindrom Sediak-Higashi. Kita melihat penjelasannya. Kelainan bawaan di mana terdapat penumpukan lisosom enzim pencernaan dalam neutropil yang mengandung berbagai enzim hidrolase. Hidrolase ini biasanya memecah menggunakan molekul air. Terutama terdapat di neutropil, selain ditemukan di sel epitel, sel saraf, dan melanosit. Jadi di dalam darah tepi ini akan terlihat seperti ini. Kelainan bawaannya, penumpukan lisosom, menumpuk menggumpal. Orang dengan sindrom ini akan rentan terhadap penyakit. Rentan ini artinya dia tidak bentuk bagus sistem pertahanan dari neutropilnya, rentan mudah sakit. Lanjut lagi, kelainan herediter, anomali Alder-Rayleigh. Kelainan di mana neutropil mengandung granula berukuran besar. Lihat gambar, dan berisi polisakarida. Lanjut lagi, anomali May-Heglin. Ada bekas biru-biru laut yang samar itu. Kelainan di mana terdapat massa atau benda berwarna biru. Birunya kemerah-merahan yang mirip dengan benda Dohle yang terdapat pada sel leukemia monositik. Tapi lihat di gambar ini malah ada di neutropil. Nah, lanjut lagi. Kelainan lain pada leukosit adalah leukemia akut. Leukemia akut itu adalah leukemia limfoblastik akut, yang mana dominasi sel muda seri limfoid terjadi di usia anak-anak lebih banyak. Ini banyak pada anak-anak. Tipenya ada tipe L1, L2, dan L3. Nanti dibedakan tipe L1, L2, L3 berdasarkan apa? Uniformnya sel, kemudian ukuran selnya, ada yang ukurannya kecil, ukurannya besar, ada yang ukurannya besar kecil, sedang lah. Jadi itu kita bisa melihat di tipe L1. Ya mungkin kalau bisa lihat nanti ini berdasarkan limfosit kecil, limfosit besar, dan limfosit yang tengah-tengah ukurannya. Sementara leukemia myeloblastik akut ALL dengan AML itu dominasi sel muda dari sel myeloid. Terjadi di usia anak-anak lebih banyak. Tipenya mulai dari M0, M1, M2, M3, M4, M5, dan M6. Jadi ada 7. Jadi seri awal dari M0 ini yang arahnya ke arah granulosit. Kalau tidak salah sampai M4 itu granulosit. M3, M4 ini yang monosit, kalinya dicampur dengan monosit rasanya. Kalau M5 ini rasanya bercampur dengan eritrosit, atau M6 rasanya yang bercampur dengan gangguan pada trombosit. Kalau salah nih, lupa. Kemudian leukemia kronik, ini adalah leukemia limfositik kronik CLL. Jadi tampak dalam sediaan hapus darah tepi di lapang pandang itu hanya monoton dominasi sel seri limfosit matur.
terjadi di usia dewasa lebih banyak. Jadi limfosit aja di dalam memandang itu paling banyak, limfosit. Dan mungkin nanti akan ditemukan limfosit yang ada yang rusak, sedikit rusak gitu. Sel coreng, semut G sel yang diwarnai atau dilahapusan dia rusak. Ini salah satu ciri khas dari limfosit, leukemia limfositik kronik, CLL. Bagaimana dengan CML, leukemia granulositik kronik? Jadi di sini dominasi sel-sel mieloid ada lebih banyak dari sel matur dibandingkan imatur. Terjadi di usia dewasa. Jadi di sini yang imatur ada, yang matur ada juga, cuman lebih banyak yang matur juga, Tapi ada nanti ada namanya istilahnya nanti kekosongan. Banyak yang sel-sel awal myeloblaspromyelosit, sementara metamyelosit nanti dengan myelosit itu hilang, tidak ada, kekosongan kalau kita hitung jenis. Lalu ada neutrofil segmen dan neutrofil batang. Jadi muda banyak, yang setengah matang itu sedikit, yang matang banyak. Jadi itu yang terjadi. Lupa saya nama istilahnya itu. Hiatus leukemicus kah kalau tidak salah? Kalau tidak salah itu, kalau salah hiatus leukemicus. Kekosongan pada hitung jenis yang banyak, yang muda, yang agak matur tubuh tidak banyak, yang matur ya. Itulah tadi video dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.